Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali materi metodologi penelitian dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir. Oke, materi yang pertama yakni tentang ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud dengan ilmu, sains atau dalam bahasa Inggris science, dalam bahasa Arab al-ilmu, yakni usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Jadi ilmu itu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu itu diperoleh dari keterbatasannya. Sebuah eksperimen demi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Nah, kemudian ada pengertian ilmu pengetahuan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Muhammad Hatta, beliau berpendapat bahwa pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Kemudian menurut Dadang Ahmad, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Kemudian menurut Asli Montagu, bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, studi, dan percobaan yang telah dilakukan, dipakai untuk menentukan hakikat prinsip tentang hak yang sedang dipelajari. Kemudian tokoh Amsal Bahtiar itu membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode, yakni pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance dan Renaissance modern, dan juga pada zaman kontemporer. Sedangkan George G. Maury itu membagi perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 3 tahap, yakni animisme, kemudian ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George G. Maury menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia itu menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Jadi pada tahap inilah itu pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Sebagai contohnya, gempa bumi pada saat itu tidak dianggap sebagai fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat itu diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kualitas. Kemudian pada zaman Yunani kuno. Jadi Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa itu memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno itu sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Kemudian periode Islam. Jadi pada periode Islam, keilmuan itu berkembang pada zaman Islam klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi tidak berbantahkan bahwa Islam itu sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Gitu. Kemudian menurut Harun Nasution, oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pada masa Renaissance dan modern, Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih serta spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan juga mendalam. Kemudian masuk di materi penalaran ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan penalaran merupakan proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian.
Penalaran di sini adalah proses pemikiran untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Dengan kata lain, penalaran adalah proses penafsiran fakta sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena atau gejala individual yang menurunkan suatu kesimpulan, inferensi yang berlaku umum. Gitu. Kemudian proses induksi itu dapat dibedakan menjadi generalisasi, yang merupakan proses berpikir berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik kesimpulan umum mengenai semua atau sebagian dari gejala yang serupa. Kemudian analogi, yang merupakan suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau inferensi tentang kebenaran suatu gejala khusus berdasarkan beberapa gejala khusus lain yang memiliki sifat atau ciri esensial penting yang bersamaan. Kemudian sebab akibat, prinsip umum hubungan sebab akibat itu menyatakan bahwa semua peristiwa itu harus ada penyebabnya. Kemudian ada bentuk-bentuk daripadanya penalaran ilmiah, yakni yang pertama ada penalaran deduktif, yang mana proses berpikir itu harus bertolak dari prinsip, hukum, putusan yang berlaku umum tentang suatu hal atau gejala atas prinsip umum tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan tentang sesuatu yang khusus yang merupakan bagian dari hal atau gejala tersebut. Kemudian ada silogisme, yang mana silogisme ini merupakan pola pikir yang bertolak dari dua buah premis, yaitu pernyataan-pernyataan yang mendahului, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang secara logis sesuai dengan premis-premis tersebut. Kemudian ada entine. Entine merupakan silogisme yang dipendekkan. Jadi entimen adalah kesimpulan dari silogisme gitu. Kemudian ada hipotetik. Hipotetik merupakan pengandaian. Jadi semacam pola penalaran deduktif yang mengandung hipotesis. Jadi silogisme ini bertolak dari suatu pendirian bahwa ada kemungkinan apa yang disebut dalam proposisi itu tidak ada atau tidak terjadi. Gitu. Kemudian ada alternatif. Jadi proposi mayor pada silogisme alternatif itu merupakan proposisi yang mengandung kemungkinan dan juga pilihan. Gitu. Jadi proposisi minor dalam silogisme alternatif itu dapat dibentuk penerimaan atau penolakan bagian salah satu alternatifnya. Jadi kesimpulan dalam silogisme alternatif itu bergantung dari premis minornya. Jadi bila premis minor itu menerima salah satu alternatif hingga alternatif yang lainnya ditolak. Tapi ketika premis minor itu didapatkan penolakan salah satu alternatif yang menjadikan alternatif lainnya itu akan diterima dalam kesimpulannya gitu. Kemudian ada silogisme kategoris, yang mana silogisme yang premis dan kesimpulannya itu berupa kesimpulan kategoris. Jadi suatu struktur atau deduksi berupa suatu proses logistik yang terdiri dari 3 bagian, yang masing-masing bagiannya itu berupa pernyataan kategoris atau pernyataan tanpa syarat.